Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizatul Iman dengan nomor NIM 210303609. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang nuzulul Quran dan sejarahnya, juga sekaligus apa itu asbabun nuzul. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk materi, apakah ada yang tahu apa itu nuzulul Quran? Bisa angkat tangannya dan perkenalkan diri. Silakan. Saya, Ya, silakan. nama saya Alvina. Ya. Nuzulul Quran itu adalah di mana peristiwa penurunnya Al-Quran. Oke, yang lain? Saya, Ya, silakan. nama saya Nabila Faratiga. Dan turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Oke, baik. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke Al-Quran terlebih dahulu. Nah, Al-Quran itu apa sih, teman-teman? Kalamullah, Kalamullah. Oke, yang lain? kitab suci umat Islam. Oke, baik. Nah, jadi kitab suci Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, salah satu peristiwa yang terkait dengan turunnya Al-Quran adalah nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Nah, jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, tapi berangsur-angsur selama kurun waktu. Ayo, siapa yang tahu berapa waktunya? Nah, jadi waktunya itu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, jadi nuzulul Quran itu berasal dari dua kata. Yang pertama nuzul, dan yang kedua adalah Al-Quran. Nah, nuzul sendiri artinya itu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan Al-Quran sendiri itu artinya merupakan kitab suci bagi umat Islam. Nah, sehingga nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang tahu kapan Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Ya, oke, yang lain? Pada 17 Ramadan. Ya, baik, benar. Nah, jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hira sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam pada malam ke-17 Ramadan. Nah, jadi kemudian Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung sekaligus, tapi berangsur-angsur dan bertahap-tahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahap, yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan Al-Quran yang kedua yaitu dan Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu turunnya Al-Quran itu dibagi ke dalam dua periode. Periode apa, teman-teman? Yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Benar. Surutnya pendek-pendek. Oke, benar. Yang lain, yang Madaniyah? Madaniyah biasanya suratnya panjang. Iya, benar. Diturunkannya setelah hijrah. Oke, benar. Nah, jadi ada dua turunnya Al-Quran periodenya, yaitu periode Mekah dan periode Madaniyah. Nah, surat yang pertama kali diturunkan adalah surat apa? Al-Alaq. Nah, bolehkah teman-teman bisa membacakan bersama-sama? Ya. Oke, dari Ta'awudz terlebih dahulu ya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Nah, itu adalah merupakan surat yang pertama kali diturunkan. Dan itu diturunkan di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal
علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Selain dari nuzulul Quran, yaitu ada yang namanya asbabun nuzul. Dan dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Saya. Ya silahkan Mbak Faradiba. Sebab-sebab turun ayat Al-Quran. Oke, benar. Nah, jadi asbabun nuzul itu digunakan untuk apa? Ayo, untuk apa? Nggak tahu. Oke, jadi asbabun nuzul itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, ungkapan asbabun nuzul itu merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Nah, secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Nah, ada perbedaan tradisional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan para ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul itu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi atau terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan para ulama. Nah, tapi dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul itu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, kemudian menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kejadian tersebut. Nah, asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran. Nah, berdasarkan jumlah sebab dan ayat, asbabun nuzul itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid. Nah, apa sih itu? Nah, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, sekarang silakan teman-teman kalau dibacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ta'awudz terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul Azim. Yang kedua yaitu ta'addud an-nazil wa asbab wahid. Nah, apa sih ta'addud an-nazil wa asbab wahid? Ta'addud an-nazil wa asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Sekarang untuk penutupan dari teman-teman, surat Al-Quran yang pertama kali ditujukan surat apa, di mana? Jadi teman-teman bisa jawab? Surat Al-Alaq. Oke, di mana diturunkannya? Oke. Nah, sekarang pengertian nuzul Quran. Apa sih nuzul Quran itu? Peristiwa di mana ayat-ayat Al-Quran. Oke, baik. Sekarang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? turunnya ayat Al-Quran. Oke. Al-Quran itu ada dua periode. Periode apa saja itu? Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah seperti apa?
Oke, kalau Madania? Surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.